Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita akan berbincang-bincang lagi tentang bagaimana memahami anak yang berkebutuhan khusus, kaitannya dengan konsep yang terbarukan, bagaimana tentang inklusi, yaitu sekolah, di mana anak-anak ABK bersama-sama dengan anak-anak yang lain dapat belajar bersama. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan dari konsepnya ya. Baik. Ya. Yang perlu kita ingatkan adalah bagaimana kita harus memahami dasarnya dulu tentang anak-anak kita ya. Yang pertama adalah kita berkomitmen bahwa semua anak mempunyai hak yang sama. Ya, tetapi kita sadari dan temukan bahwa masing-masing anak itu memiliki cara belajar dan tahap pencapaian perkembangan yang berbeda. Makanya dikatakan anak itu unik ya, bahwa masing-masing anak sebetulnya memiliki ciri-ciri khusus ya. Ciri-ciri khusus. Makanya selalu dikatakan individual gitu ya, yaitu anak yang satu dengan yang lain berbeda. Oleh sebab itu, maka pendidik bagaimana merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang dituntut untuk memenuhi semua kebutuhan setiap anak itu. Bagaimana sekali lagi pendidik merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang baik ya, yang dapat memenuhi kebutuhan setiap anak atau setiap individu tersebut. Nah, baik, inilah yang menjadikan dasar kenapa sih kok harus ada inklusi gitu. Bagaimana anak-anak yang biasanya dipisahkan dengan anak-anak yang sama di satu sekolah ya, dengan dibedakan dengan anak-anak yang umum. Karena memang yang pertama alasannya bahwa anak memiliki hak untuk belajar bersama. Dia melihat bersama. Karena kalau misalnya dipisahkan ini nanti berdampak ya negatif ya, jadi ada diskriminatif ya, ada segregatif gitu ya. Tapi kalau bersama-sama kan saya pikir ini akan sedikit mengurangi dampak negatif tersebut. Dan tentu saja alasan yang ketiga adalah pasti memiliki keuntungan kedua belah pihak ya. Anak yang normal bisa memahami bahwa ada anak yang berbeda, ada temannya yang berbeda dengan dirinya. Dan anak yang misalnya berkebutuhan khusus merasa bahwa dia juga bergaul dengan anak-anak yang pada umumnya sehingga mereka bisa menyadari dan memahami siapa dirinya. Bahkan nanti ke depannya bagaimana dia bisa seperti yang lain yang umumnya walaupun memang tidak ada paksaan ataupun keharusan harus merubah perilaku anak tersebut. Ya. Dan mengapa perlu inklusi? Alasannya memang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi memang harus ada pelayanan-pelayanan pada setiap anak yang memiliki ciri-ciri yang khusus atau yang berbeda. Dan akhirnya itu pasti ada efisiensi, baik program maupun layanan yang diberikan pada anak-anak. Ya, kalau dipisahkan kan sarananya berbeda. Tapi kalau bisa di satu sekolah, maka akan ada efisiensi. Baik teman-teman, sekarang ke masalah yang ketiga, apa sih ciri-ciri khusus inklusif itu apa ciri khususnya? Ciri khususnya adalah kita bayangkan, sudah terbayang? Sebuah kelas atau sekolah, ya instansi pendidikan lah katakan ya, di mana di situ semua orang dapat belajar bersama. Ya, ada belajar bersama. Nah, tapi tentu saja bukan hanya tempatnya saja yang bersama, tetapi bagaimana tempat tersebut, sekolah tersebut dimodifikasi ya, untuk merespon kebutuhan khusus anak yang unik. Ya, untuk merespon kebutuhan khusus anak yang dimodifikasi kurikulumnya dan lain sebagainya. Bisa juga ciri kelas inklusif itu adalah suatu kelas, suatu tempat di mana kurikulum perencanaan pembelajaran serta asesmennya bersifat fleksibel, ya tidak kaku, gitu kan? Jadi mungkin tujuan pembelajarannya bagi anak-anak yang seperti biasa ada beberapa tujuan pembelajaran, tapi bagi anak-anak yang khusus mungkin disesuaikan. Termasuk asesmennya, cara mengevaluasinya, cara memperoleh data tentang perkembangannya, ya itu juga disesuaikan dengan sifat khusus anak-anak yang ada di sekolah tersebut atau yang ada di kelas tersebut. Ciri kelas inklusif yang lain adalah sebuah tempat di mana anak tidak diminta untuk mengharuskan atau mengubah dirinya
agar dapat diterima. Inilah kondisi yang membuat nyaman semua anak. Artinya bahwa anak tidak ada stres ya untuk guru memaksa anak, coba lihat yang lain dan coba lihat kamu ya, apa yang kamu bisa lakukan. Wah, itu terlalu ini ya. Jadi smooth aja, nyantai saja karena sebetulnya mereka juga mengkonstruksi pikirannya ketika dapat pengalaman-pengalaman bermain dengan teman pada umumnya. Oke, yang terakhir ciri kelas inklusif adalah bagaimana sebuah tempat di mana pendidik meyakini benar. Nah, ini Pak pendidiknya nih ya, bahwa pendidikan adalah hak bagi semua anak. Sehingga guru, pendidik bisa melayani dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran, dengan penuh keseriusan dan profesional sehingga semua anak terlayani dengan baik sesuai dengan perkembangannya masing-masing. Nah, memang sih ABK atau dan lain sebagainya banyak istilah yang menggambarkan itu, tapi mungkin yang terbaru adalah tentang istilah difabel ya tahun 1998. Difabel itu sendiri adalah singkatan atau frase dari different ability people ya, artinya orang yang berbeda kemampuan. Sehingga istilah difabel ini yang realitanya bahwa manusia diciptakan berbeda ya. Dan yang menjadi permasalahan bukan adanya satu kecacatan ya, tetapi memang Allah ya, Tuhan menakdirkan bahwa perbedaan itu adalah ada dan nyata. Baik, mengapa harus ada differential ability? Karena memang yaitu yang maha sempurna Tuhan menciptakan semua dengan keragaman abilities itu, kemampuan itu, keragaman itu. Agar apa? Agar saling menyempurnakan ya, peluang ibadah gitu ya. Bagaimana bisa memuliakan semua orang, bagaimana bisa menghargai semua orang, termasuk anak-anak yang BK yang pada saat ini bagi orang-orang tertentu atau lingkungan masyarakat tertentu ya masih belum ada kesadaran bahwa memang perlu apa ya, memuliakan semua orang ya, memuliakan semua orang. Nah, oke. Ya memang akhirnya nanti kita ketahui bahwa anak-anak yang ABK itu akan mengalami hambatan-hambatan perkembangannya ya, ada kesulitan mungkin dalam pembelajarannya dan bagaimana partisipasi dalam sosial dan lingkungannya, sehingga tentu saja ini menjadikan perhatian bagi kita bahwa anak-anak itu perlu pelayanan khusus ya, baik perkembangannya, pembelajarannya maupun partisipasinya. Oleh sebab itu, defining the model of change and service provision adalah bagaimana semua ini akan membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Secara sistem ya ada regulasi, ada aturan, ada undang-undang ya, ada kurikulumnya yang memang ditentukan dan disesuaikan dengan perkembangan. Ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung mereka, terutama juga bisa dalam kebijakan pendanaan dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi komunitas ya, ya pendidik, ya lingkungan sekolah, ya metode pembelajaran, betul-betul bisa melayani mereka dengan sebaik-baik. Pendidik bisa melakukan pelayanan yang lebih spesifik, lebih khusus pada anak yang khusus gitu kan. Bagaimana lingkungan sekolah juga mendesain supaya anak semua nyaman, dan bagaimana metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Tentu saja yang individual bagaimana dia memahami, dibantu untuk memahami konsep diri, memahami tentang bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana kultur, budaya, sifat-sifat dan kebiasaan masyarakat sekitarnya, sehingga dia sadar tidak semua menjadi sakit hati gitu ya, tapi mungkin ada konsep bahwa saya bahagia saya bahagia gitu kan dalam situ kondisi, dan mereka memberikan akses ya, memberikan akses supaya anak memiliki kemudahan-kemudahan dalam bergaul dengan lingkungannya. Tentu saja ini saja hal yang saya dapat sampaikan karena waktunya terbatas. Kita nanti akan lanjutkan dalam season-season berikutnya. Terima kasih, semoga berlimpah berkah bagi semuanya.